Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, Pak baik Farid. sehat. Alhamdulillah luar biasa. Bu Sundari, Bu Fariha, Pak Nur Hadi, Bu Sri Perwantini, Bu Tuwa Handayani. Luar biasa. Hari ini kelihatannya ceria semua ini ya wajahnya. Ya, Pak. Alhamdulillah Pak, lengkap ini. Alhamdulillah lengkap nggih, hadir semua. Nggih. Luar biasa Bapak Ibu. Sudah siap mengikuti rukal pada sesi kali ini? Siap, Sangat Pak. siap. Siap nggih. Alhamdulillah kelompok 1 sudah siap. Siap. Kelompok 2 siap. Siap, Pak. Oke, kalau siap coba tunjukkan reaksinya lewat itu menu reaksi dengan acungkan jempolnya. Oke, luar biasa, siap semua. Alhamdulillah. Semoga kegiatan kita ini nanti berjalan lancar ya. Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita hari ini agar nanti berjalan dengan baik dan lancar, mari kita buka dengan berdoa. Mohon bantuannya Pak Nur Hadi untuk memimpin doa. Terima kasih Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan kegiatan, marilah kita berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini, akan kita lakukan hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah dan nantinya menjadi ilmu yang manfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik Pak Farid, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Farid. Oke, terima kasih Pak Nur Hadi atas doa yang dipimpin. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, nggih. Bapak Ibu, mohon izin saya share screen dulu ya. Bagaimana? Sudah tampil? Proses, Sudah. Bapak. Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah Bapak. Alhamdulillah sudah tampil, nggih. Baik, pada sesi kedua rukal ini kegiatan kita adalah nantinya presentasi kelompok ya, modul 1.4 disiplin positif yang sudah didiskusikan oleh kelompoknya di sesi 1 kemarin. Oke, tadi sudah dibuka dengan doa. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan presentasi kelompok, biar lebih semangat lagi, Bapak Ibu silakan kita ice breaking dulu ya. Coba ikuti gerakan yang ada di video yang saya tayangkan. Sudah siap? Siap. Siap ya. Oke, Siap. silakan diikuti. Ini untuk melatih konsentrasi Bapak Ibu. Aduh, Suaranya angin. terdengar ya? Suaranya belum. Pak. Belum, Pak. Oh, belum terdengar. Belum. Gerakannya terputus-putus. Siap, saya ulangi lagi. Oh, Bu Sundari siap Semangatnya luar biasa ini. Menginspirasi. Oke, saya share screen dulu. Ada kendala di suaranya ya mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, ikuti gerakannya saja ya Bapak Ibu. Silakan. Siap. Oke, kita ikuti bersama. Tangan kanan 1 jari, tangan kiri 5 jari. Oke, dua-duanya. Oke. 2 jari, 1 jari. Oke, mulai. Nah, bergantian, pelan-pelan. Nah, lebih cepat. Oke, sekali lagi. Ganti gerakan. Tangan kanan ke bawah. Kemudian maju, mundur, depan, belakang. Oke, siap-siap lakukan gerakan keduanya bersamaan. Ya. Oke, sudah cukup ya.
Gimana Bapak Ibu? Bingung, Bingung, Pak. Pak. Bingung ya? Pak. Oke, ini untuk melatih konsentrasi guys dan juga keseimbangan otak kiri dan otak kanan. Bagaimana gerakan anggota tubuh sebelah kanan dan sebelah kiri bisa kita seimbangkan ya. Oke, itu tadi ice breakingnya Bapak Ibu biar makin semangat. Nah, selanjutnya pada tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu nanti Bapak Ibu CGP diharapkan dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP lain. Oke. Nah, skenario pembelajaran kita adalah ini tadi ya, pembukaan kita sudah awali dengan doa, kita ice breaking ya, tujuan tadi juga sudah disampaikan. Kemudian nanti setelah ini kita buat kesepakatan belajar ya. Setelah itu baru kita lakukan presentasi masing-masing kelompok. Setelah itu ada tanya jawab dan penguatan dan kita akhiri nanti dengan doa ya penutup. Baik, Bapak Ibu, kita buat kesepakatan belajar. Di sini saya tawarkan 6 kesepakatan belajar yang sudah saya buat. Nah, ini saya tawarkan ke Bapak Ibu apakah disepakati, mungkin ada yang mau ditambahkan atau dikurangi, silakan. Disimak dulu. Bagaimana? Cukup, Pak. Sepakat, Pak. Ya, oke. 6 ini enggak ada yang mau ditambahkan? Sepakat. Mungkin itu, Pak, kalau off cam, Pak, kalau ada kegiatan bisa Oke, siap. izin. Jika ada kegiatan harus izin ya. Izin off cam. Izin off cam. Iya, terima kasih. Atau gangguan sinyal. Sekali lagi? Atau cukup, gangguan Pak. sinyal ya, cukup ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Fariha. Oke, sudah sepakat ya bersama. Jika sepakat coba angkat jempolnya lagi. Jika sepakat. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita lakukan presentasi kelompok ya. Namun sebelum kita presentasi, tentunya kita perlu mereview dulu kegiatan pembelajaran dari alur sebelumnya. Ini kan ruang kolaborasi. Nah, di alur sebelumnya ada mulai dari diri dan eksplorasi konsep yang ada di LMS. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah mempelajari itu ya di LMS. Nah, sekarang mari kita review bersama apa yang sudah Bapak Ibu dapat dari berselancar di LMS pada tahapan alur mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Silakan di ini melalui Jamboard ya yang saya bagikan. Saya bagikan di chat. Sebentar. Oke, saya share dulu biar bisa diakses. Nah, silakan Bapak Ibu, sudah bisa diakses. Diklik di itu ya. Silakan dituliskan pakai sticky note ya, pakai sticky note dalam satu kalimat saja apa yang sudah diperoleh dari mulai dari diri dan eksplorasi konsep di LMS. Oke, saya beri waktu 5 menit ya, tidak terlalu lama. Silakan ditulis dalam satu kalimat saja. Silakan Bapak Ibu. Di sticky note, pakai sticky note, tuliskan apa yang sudah dipelajari dalam budaya positif. Nah, jangan lupa tuliskan nama juga ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ini namanya. Oke, siapa yang sudah menulis? Ya, Bapak Ibu barangkali lupa memberi nama, silakan diklik di sini. Ada di sticky note-nya, titik 3 diklik lagi, lalu pilih edit. Nah, silakan nanti biar bisa ditambahkan namanya. Oke, Pak Nur Hadi, budaya positif, Butuwo, segitiga restitusi. Oke, baik. Nah, itu ya berarti sudah banyak yang kita pelajari ya, mengganti hukuman dengan budaya positif, luar biasa Bu Sundari. Oke, Bapak Ibu, itu tadi Bapak Ibu memang sudah mengakses LMS, sudah mempelajari itu semua. Baik, sekarang kita lakukan presentasi kelompok. Ketentuannya adalah ya, sebelum kita lakukan presentasi, nanti masing-masing kelompok punya waktu maksimal. Jadi maksimal ya 20 menit, kurang dari 20 lebih bagus untuk presentasi. Nah, selama presentasi, share screen bahan presentasinya. Ketika ada yang presentasi, dimohon semua peserta wajib untuk mendengarkan dengan seksama. Nah, setelah presentasi, peserta lainnya dipersilakan memberikan umpan balik
maksimal 10 menit ya, umpan baliknya jangan terlalu lama. Nah, fokus umpan baliknya adalah pada hal penting apa yang menarik yang ditemukan dari apa yang dipresentasikan. Kemudian hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut apa, dan peran guru dalam membuat budaya positif di kelasnya seperti apa. Oke. Nanti silakan masing-masing kelompok ditentukan siapa yang moderator, siapa presenternya. Nah, kemudian nanti selesai presentasi silakan moderator membuka pertanyaan atau umpan balik dari kelompok yang lain. Oke. Baik, dari saya mungkin sebelum kita mulai presentasinya ada yang mau ditanyakan, silakan. Enggak Pak, cukup jelas. Cukup ya, cukup jelas. Baik, luar biasa. Kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Oke, Pak Nurhadi, kelompok 1, silakan Pak Nurhadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin share screen dulu nggih. Baik, Bapak Ibu sudah kelihatan? Share screen saya sudah kelihatan, Bapak Ya, Ibu? Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Baik, Pak. terima kasih. Saya mewakili kelompok 1. Di kelompok 1 itu ada saya, Nurhadi, yang kedua adalah Bu Sundari, yang ketiga Bu Sri Purwantini. Di kegiatan ini yang bertindak sebagai moderator nanti saya, Bu Sundari nanti yang menyajikan, Bu Sri Purwantini nanti sebagai timekeeper-nya, nggih. Untuk memulai supaya lebih efektif, monggo Bu Sundari untuk memulainya. Kasus yang kita bawakan untuk di sini kita sampaikan adalah kasus yang kedua. Kasus kedua. Nah, kasus kedua, monggo Bu Sundari. Oke, terima kasih waktunya. Mohon izin Pak Farid, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Dalam kasus 2 ini, di situ kemarin kami membahas tentang bagaimana perilaku Pak Lukman kepada siswanya. Dari hasil kesepakatan kelompok, hasil diskusi kami, bahwasanya sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah penghukum. Indikatornya, Pak Lukman menggunakan kata-kata yang seharusnya tidak seperti itu. Agar peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Kamu sudah melanggar peraturan, apalagi itu nanti ditambah matanya melotot gitu, jadi anak tuh akan semakin takut. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diserahkan sepatu itu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah ya. Sekarang copot sepatumu. Dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seperti itu hasil rapat kami. Hasil presentasi kami. Terima kasih, kembalikan ke Pak Nurhadi. Baik, terima kasih Bu Sundari. Demikian hasil presentasi kelompok 1. Mohon untuk kelompok lain, mungkin ada yang mau memberikan masukan terkait diskusi kelompok kami. Kami persilakan. Baik, kita lihat sesuai antrian ya. Yang pertama ada Bu Tuwo Handayani. Monggo Bu Tuwo dulu. Ya, terima kasih Pak Nur dari menyimak hasil presentasi kelompok 1 tadi. Saya dari kelompok 2 itu ya sepaham ya. Jika memang Pak Lukman itu adalah dalam posisi penghukum karena sudah nyata bahwa Pak Lukman memberikan pernyataan-pernyataan yang keras ya, dan ada sanksi. Jadi saya sepakat dengan pendapat kelompok 1 bahwa Pak Lukman itu posisi kontrolnya di penghukum. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti sepakat ya? Berarti nggak ada masalah. Mungkin berikutnya Bu Farica mungkin masih mau nanyakan sesuatu? Ya Pak, mungkin ini Pak ya, saya sangat sepakat dengan posisi dari Pak Lukman sebagai penghukum itu, dan itu kan menimbulkan trauma Pak gitu. Nah harusnya itu sikapnya Pak Lukman tuh seperti apa menghadapi Sabrina, posisi yang paling tepat itu yang seperti apa gitu.
Baik, terima kasih Bu Farica. Mungkin dari kelompok kami, kelompok 1, ada yang mau nanggapi? Bu Sundari atau Bu Sri Purwantini? Oke, monggo Bu Sri Purwantini dari kelompok 1 mau menanggapi. Terima kasih untuk waktunya Pak Nur Hadi. Terima kasih Bu Ica untuk pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kelompok kami terkait dengan tindakan atau respon dari siapa tadi Bu? Pak Lukman. Pak Lukman yang diberikan kepada putrinya, kepada salah satu muridnya tadi, memang benar bahwa itu masuk ke dalam hukuman. Nah, kita tahu bersama bahwa dengan memberikan hukuman kepada siswa, maka secara otomatis itu juga akan membuat siswa itu merasa bersalah, kemudian trauma terhadap perkataan yang kasar yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi. Seharusnya Pak Lukman tidak begitu saja menghukum, akan tetapi harus mencari latar belakang kenapa muridnya tadi tidak melakukan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Jadi latar belakangnya apa itu harus dicari terlebih dahulu, kemudian baru menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan sertifikat restitusi. Nah, itu akan menjadi lebih bermakna bagi siswanya, dan insya Allah siswanya pun juga akan menyadari bahwa memang dia salah gitu dalam hal ini, sehingga tidak mengulangi dari motivasi dirinya sendiri, bukan karena hukuman yang diberikan Pak Lukman. Terima kasih, itu Pak Nur yang mungkin bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Sri Purwantini. Mungkin dari penanya dulu Bu Farica, gimana, sudah oke? Sudah oke Pak, jelas Pak. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau menanyakan lagi? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada saya kira demikian hasil diskusi kelompok 1. Mungkin masukan-masukan nanti akan menjadi perbaikan bagi kelompok kami. Kami kembalikan ke Pak Farid selaku pengajar praktek kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kelompok 1. Berikan aplausnya dulu dong kelompok 1. Ya, luar biasa Pak Nur Hadi, Bu Sundari, dan Bu Sri Purwantini. Bu Sri Purwantini, luar biasa kelompok 1 atas studi kasusnya tadi ya oleh Pak Lukman. Baik, berikutnya kelompok 2 sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Siap, Pak. Oke, baik, silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2 ya terdiri dari saya dan Bu Farika. Saya nanti selaku moderator dan Bu Farika sebagai presenter. Ya. Untuk mempersingkat waktu, monggo Bu Farika presentasinya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih waktunya butuh. Ini saya izin share screen dulu. Apakah sudah tampak? Proses. Apakah sudah tampak? Sudah, Bu. Sudah. Agak besar, Bu. Oh iya, sebentar. Terlihat jelas? Jelas, Bu. Baik. Terima kasih sebelumnya. Saya di sini ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu kasus ketiga, kelompok 2 ya, kasus 3 yaitu tentang posisi Ibu Dhani pada saat menghadapi Fajar gitu ya, pada saat Fajar yang melakukan suatu aktivitas yang menurut Bu Dhani kurang pas waktu di kelas. Nah, di sini posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dhani adalah membuat orang merasa bersalah gitu. Nah, di sini walaupun Bu Dhani menyampaikannya dengan lemah lembut gitu, tetapi di sini membuat Fajar itu menjadi merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri. Nah, ini tampak pada kalimat yang mana? Nah, ini adalah ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan gitu. Nah, di sini hal yang dilakukan oleh Bu Dhani itu kurang tepat menurut kelompok kami. Seperti itu Bapak presentasi dari kelompok kami. Mungkin bila ada yang ingin ditanyakan atau hal lebih lanjut, saya kembalikan ke moderator untuk memimpin. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bu Farika ya atas pemaparan dari kasus yang sudah kami bahas di kelompok kami. Bapak Ibu, sekarang saya persilahkan untuk kelompok 1 memberikan tanggapan atau bertanya. Silakan, monggo. Dari kelompok 1. Oh ya, terima kasih. Pak Nurhati, silakan. Baik, terima kasih Bu. Kalau kita lihat tadi di kelompok 2 tadi menyatakan bahwasanya dalam Bu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar tadi adalah posisinya adalah pembuat orang merasa bersalah, ya. Yeah. Nah, seperti yang kita ketahui di dalam posisi kontrol itu juga ada yang dinamakan mengambil posisi sebagai pemantau. Mungkin kalau sebagai pemantau kira-kira seperti apa ya? Kira-kira pertanyaan yang tepat gitu. Nah, terima kasih. Baik. Silakan Bu Farika untuk menjawab. Monggo. Ya, terima kasih Bu tuh. Ini karena sangat semangat gitu ya, jadi pengen langsung jawab aja. Oke, biasa. Ini apabila posisinya Bu Dani sebagai pemantau gitu ya, maka seharusnya itu tidak langsung menyalahkan, tetapi di sini bisa seperti ini pertanyaannya mungkin ya, Fajar, apakah kamu tahu bagaimana peraturan di kelas gitu, ketika Ibu sedang memberikan penjelasan. Nah, di situ kan ada mulai membuat Fajar untuk melihat, oh ya harusnya saya bagaimana gitu kan. Lalu mungkin juga bisa gini, pada saat dia sudah sadar, oh ya saya tidur-tiduran ini gitu. Nah, nanti bisa dipancing dengan pertanyaan pemantik lain, yaitu misalkan ketika kamu tidak mematuhinya, kamu tahu kan apa konsekuensinya. Nah, seperti itu Bapak. Oke, mungkin demikian butuh. Terima kasih. Bagaimana Pak Nurhati dengan jawaban Bu Farika kira-kira? Mungkin masih ada yang kurang, monggo. Cukup Bu, cukup. Jadi tampak ya perbedaannya posisinya ketika sebagai pengontrol bahasanya semacam itu. Terima kasih Bu Farija atas jawabannya. Sama-sama Pak Nur, terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian presentasi dari kelompok 2 yang sudah disampaikan oleh Bu Farika. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Farid. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2, luar biasa. Aplaus sekali lagi untuk kelompok 2. Oke, terima kasih Bu Farika, Bu Tuwuh atas presentasinya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dipresentasikan dari semua kelompok, sudah menampilkan masing-masing studi kasusnya dan sudah dijawab dengan baik ya, tanya jawab tadi. Nah, mari kita sekarang mencoba untuk membuat kesimpulan. Ya, namun kesimpulan itu kita buat secara bersama. Silakan Bapak Ibu tulis di chat. Nah, tuliskan dalam satu kalimat kesimpulan apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan, yang Bapak Ibu buat dari presentasi 2 kelompok tadi. Silakan tuliskan di kolom chat ya. Dalam satu kalimat saja. Oke. Kita beri waktu 5 menit ya, maksimal. Silakan ditulis di kolom chat. Oke, Bu Sundari, sebelum memberikan tindakan, gali dulu penyebabnya apa. Oke, luar biasa. Monggo yang lain. Oke, sambil menunggu yang lain menuliskan, mungkin Bu Sundari bisa menjelaskan secara lisan apa yang sudah dituliskan, disimpulkan di kolom chat. Oke, terima kasih Pak Farid waktunya. Kalau harapan utama itu kan kita ingin merubah peserta didik untuk menjadi perubahan yang lebih baik berasal dari dalam dirinya. Kalau kita memperlakukan peserta didik atau anak kita itu dengan cara seperti itu, kapan mereka akan berubah? Itu nggak mungkin. Mungkin Bapak Ibu yang masih melakukan tindakan seperti itulah harus merubah bagaimana. Mungkin ditanyakan dulu, misalnya kasusnya si siapa tadi? Umi. Siapa tadi yang kasus Sabrina, yang terlambat datang Sabrina, terlambat? ya. Sabrina, itu mungkin bisa ditanyakan dulu apa penyebabnya, atau setelah itu ditelusuri dulu, ditanyakan ke pihak lain, atau bila mungkin didatangi rumahnya.
Jangan-jangan nanti kalau sudah terlanjur menghukum anak, kok tiba-tiba di rumah Sabrina itu ibunya sakit, terus akhirnya dia harus merawat dulu atau dia harus mencarikan makan ibunya dulu. Apakah bukan suatu penyesalan kalau seperti itu? Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sundari, luar biasa. Ya, kesimpulan yang dibuat. Jadi intinya memang kita harus tahu dulu ya kenapa siswa kita itu melakukan suatu kesalahan ya. Karena setiap kesalahan yang dilakukan anak pasti ada alasannya dan kita harus tahu dulu itu penyebabnya apa. Gitu. Itu dari Bu Sundari. Bu Tuwu, Bu Fariha juga sudah menyebutkan ya di situ pada penekanannya adalah posisi kontrol ya, menempatkan diri pada posisi kontrolnya sebagai pemantau dan manajer ini yang dari Bu Fariha. Kalau Bu Tuwu harus menempatkan diri posisi kontrol yang tepat ya, maka pemantau, manajer atau yang lain. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi kesimpulan yang sudah kita buat bersama ya. Sehingga budaya positif nanti bisa tercipta di lingkungan sekolah kita. Baik, selanjutnya adalah kita lakukan refleksi ya, apa yang sudah kita pelajari selama kurang lebih 1 jam ini. Mari kita refleksikan bersama. Untuk refleksinya silakan ditulis di Jamboard yang saya buat lagi ini. Nah, saya kirim di chat ya Jamboardnya, tapi caranya sekarang berbeda. Kalau tadi ditulis, diketik melalui sticky note. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu tambahkan gambar. Ya, di bawahnya sticky note itu kan ada add image. Nah, silakan tambahkan gambar. Lalu Google Image, ketikkan di situ gambar apa yang mengekspresikan kegiatan kita hari ini menurut Bapak Ibu. Cari ekspresi apa yang menurut Bapak Ibu menggambarkan kegiatan kita hari ini. Nah, ya sudah bisa diakses kan ya. Oke, ya, ada yang menggambar pohon, ada yang menggambar tangan. Wah, ada yang gambar berteriak gembira ini. Siapa ini? Mungkin salah satu bisa menyampaikan yang berteriak gembira ini gambarnya siapa? Saya, Bapak. Oke, Pak Nurhadi, silakan Pak Nurhadi. Baik, hari ini saya merasa berbahagia, bersemangat, banyak ilmu yang kita ambil dari sesi diskusi ini. Tadi ada posisi kontrol. Sebaiknya kita sebagai guru memposisikan diri sebagai tadi sudah seperti yang kita tahu ada 2 posisi yang positif dan ada posisi yang negatif. Sebaiknya kita ambil sisi kontrol yang sifatnya positif. Terima kasih. Baik, luar biasa Pak Nurhadi. Kita beri plus dulu teman-teman atas refleksi yang disampaikan Pak Nurhadi. Luar biasa. Selanjutnya adalah ini ya kegiatan kita sebelum kita akhiri di penghujung acara. Jadi pada modul 1.4 ini kita telah mempelajari tadi apa yang sudah disimpulkan tentang posisi kontrol seorang guru. Kemudian tadi juga sudah direfleksikan oleh Pak Nurhadi terkait posisi kontrol guru pada budaya positifnya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa nanti pada sesi setelah ini, alur tahapan setelah ini adalah alur apa Bapak Ibu masih ingat? Demonstrasi alur merdeka. Oke, luar biasa ya. Merdeka, kita sudah ruang kolaborasi, berarti ini demonstrasi kontekstual. Oke. Jadi setelah ini Bapak Ibu jangan lupa untuk membuka kembali LMS-nya ke tahapan selanjutnya yaitu demonstrasi kontekstual. Oke. Silakan nanti dipelajari apa yang ditugaskan di situ, silakan Bapak Ibu lakukan. Jika ada yang belum dipahami dari LMS, silakan nanti bisa didiskusikan bersama kelompoknya atau bisa ditanyakan juga kepada pengajar praktik maupun saya sebagai fasilitator. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri agar kegiatan ini berkah, bermanfaat, mari kita tutup dengan doa. Ya. Mohon Pak Nurhadi bisa menutup dengan doa. Silakan. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah luar biasa hari ini banyak ilmu yang kita peroleh dari diskusi sesi ini.
ilmu tersebut mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Untuk itu, marilah kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan kini. Berdoa, silakan. Selesai. Terima kasih, Pak Farid. Oke, terima kasih Pak Nurhati, Bapak Ibu. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak foto bersama ya. Pasang aksi terbaiknya ya, pose foto terbaiknya. Oke. Gimana? Kita sepakati gaya bersama yang sama. Bagaimana? Oke, gembira gini ya. Oke, gimana? 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat ya, jaga kesehatan selalu. Sampai ketemu pada sesi rukol berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Farid atas ilmunya. Terima kasih Pak Farid. Kami Sampai jumpa ketemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu semua.